Cerita dimulai dengan penampilan seorang pria yang biasa saja hidupnya. Ia bernama Gi-hun. Setelah ia dipecat dari pekerjaan lamanya, ia menjadi supir sekarang dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Gi-hun diberikan beberapa uang untuk menghadiahkan anaknya yang hari itu berulang tahun. Jadi si Gi-hun ini udah cerai sama istrinya dan anaknya itu bersama dengan mantan istrinya tersebut. Karena duit yang diberi emaknya tak cukup, Gi-hun meminta duit tambahan lagi dengan memaksa. Merasa tak cukup, Gi-hun dengan kelakuan bangsatnya pun menggeledah lemari untuk mencari kartu ATM emaknya itu, berniat buat mendapatkan uang tambahan. Gi-hun akhirnya pergi ke ATM dan berusaha memasukkan sandinya. Sayangnya beberapa kali ia mencoba dengan tanggal lahirnya malah salah total gitu. Dan temannya yang biadab ini menyarankan untuk menggunakan tanggal lahir ibunya saja. Tapi Gi-hun malah memasukkan tanggal lahir anaknya sendiri. Dan beruntung, sandi yang ia masukkan benar. Karena ia tahu kalau ibunya sendiri lebih sayang kepada cucunya itu. Singkatnya, Gi-hun bersama temannya ini malah bermain di tempat judi pacuan kuda. Di percobaan pertama, ia gagal karena pilihannya itu kalah. Ia pun mempertaruhkan uangnya lagi di percobaan kedua. Dengan pusing dan emosi, akhirnya ia bisa berhasil memenangkan taruhannya itu. Dengan bahagia karena bisa melipat gandakan uangnya itu, ia pun memberi 10.000 won kepada mbak-mbak kasir. Setelah itu, ia pun menelpon anaknya dengan gembira agar ia bisa memberikan kado ulang tahun yang mewah malam hari nanti. Tapi tiba-tiba, Gi-hun malah bertemu rentenir dan ia kabur terkentut-kentut. Saat ia berlari, ia malah menabrak seorang cewek. Dan akhirnya, ia pun tertangkap oleh rentenir itu. Gi-hun akhirnya dipukuli dan ditagih hutangnya itu. Akhirnya uang yang ia hasilkan dari judi untuk anaknya itu sebesar 4 juta won ia berikan kepada mereka. Tapi setelah ia cek sakunya, uangnya telah terjatuh saat ia menabrak si cewek tadi. Dan akhirnya ia dipukuli sampai termehek-mehek. Si rentenir ini gak mau pusing gitu. Ia memberikan lembaran kertas yang isinya surat perjanjian penyerahan organ atas ganti uang yang ia tak bisa bayar. Terpaksa ia akhirnya memberikan sidik jarinya. Bahkan parahnya, ia cap perjanjian itu bukan dengan tinta, melainkan dengan darah dari hidungnya yang mengalir. Akhirnya ia pun balik lagi ke kasir judi itu. Ia meminta 10.000 won yang ia berikan tadi. Sat, emang ngasih kok diminta lagi gitu. Akhirnya, dengan uang sisanya itu, ia memainkan mesin capit boneka untuk hadiah anaknya. Tapi lagi-lagi, ia sama sekali tak beruntung. Beruntung saja, ada seorang bocil pro player yang membantunya untuk mendapatkan hadiah di mesin itu. Dan Gi-hun cukup bahagia memenangkan hadiahnya. Singkatnya, Gi-hun bertemu dengan anaknya. Ia memberikan hadiah mystery box itu dengan sepenuh hati. Tapi saat dibuka, ternyata isinya adalah bedil pemantik api. Karena tak mau mengecewakan anaknya, ia pun berjanji kepadanya bahwa tahun depan Gi-hun akan memberikan hadiah yang spesial. Dan akhirnya, ia pun mengantarkan anaknya itu ke mantan istrinya yang cukup sinis kepada Gi-hun. Saat mau balik ke rumah, Gi-hun malah ketinggalan kereta. Alhasil, ia merenungkan nasib hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Seorang pria yang tak dikenal pun datang. Pria itu menawarkan untuk bermain permainan bersamanya. Dan permainan itu bernama dakji, di mana di antara pemain harus membuat satu lipatan kertas membalik dengan lemparan dari kertas lainnya. Perjanjiannya, jika Gi-hun berhasil membalikan kertas itu, maka pria ini akan memberikan 100.000 won. Akhirnya, ia pun tertarik untuk bermain. Permainan pun dimulai. Gi-hun mencoba membanting kertas itu dengan kuat, tapi lagi-lagi ia gagal.
Di permainan pertama ini, Gi-hun gagal memenangkannya, dan pria itu menagih hasil dari kemenangannya. Setelah menggampar Gi-hun, pria itu pun bilang tamparan itu sebagai ganti dari 100.000 yang harusnya Gi-hun bayar. Akhirnya, Gi-hun mencoba terus permainannya walaupun ia mendapatkan puluhan kali tamparan. Lalu, ia pun menggunakan 100% kekuatan otak dan lengannya. Akhirnya, Gi-hun bisa memenangkannya. Ia pun dengan emosi langsung menggampar pria itu. Pria itu akhirnya memberikan 100.000 won karena Gi-hun berhasil memenangkan gamenya. Setelah lama bermain, Gi-hun mendapatkan cukup banyak uang. Pria itu pun bilang bahwa Gi-hun bisa mendapatkan uang lebih banyak dari permainan. Gi-hun yang trauma karena game dan judi hari ini tak mau ikut serta karena sudah bersyukur dapat uang dari banyaknya gamparan di pipinya. Pria itu pun berdiri dan menjelaskan identitas Gi-hun, mulai dari nama lengkap, umur, riwayat pekerjaan, anak, bahkan hutang kepada rentenir sebesar 160 juta won, dan pinjaman ke bank sebesar 255 juta won yang ia sebutkan. Dengan kaget dan penasaran, Gi-hun malah diberikan nomor oleh pria itu, dan pria itu pun meninggalkannya. Dengan bahagia, ia pun membeli makanan, dan ia tak lupa memberikan ikan kepada kucing kelaparan. Bahkan ia juga memberikan cukup banyak uang kepada ibunya. Ibunya pun berbicara serius dengan Gi-hun bahwa mantan istri dan suami barunya beserta anaknya akan pindah ke Amerika. Ia pun langsung berhenti makan dan mengingat janji dengan anaknya. Ia dipepetahi oleh ibunya untuk mengambil hak asuh anaknya itu. Ia pun meratapi perkataan ibunya itu dan berniat mencari cara lain. Ia pun akhirnya berinisiatif nelpon nomor yang pria tadi berikan dan langsung join buat ikut ke permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah jemputan di malam hari datang, Gi-hun pun masuk ke dalam mobil itu. Di sana banyak peserta lain yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, keluarlah asap yang membuat Gi-hun tertidur. Setelah bangun, tiba-tiba saja ia ada di suatu ruangan dengan kostum yang sudah diganti. Terlihat banyak orang di ruangan sana. Mereka bangun karena musik klasik yang terdengar sangat keras. Terlihat juga banyak orang yang menjaga atau kita sebut saja staff yang menggunakan kostum berwarna merah dan topeng yang sama. Setelah kagum dengan ruangan itu, Gi-hun bertemu dengan kakek-kakek tua yang kebetulan ia juga pesertanya. Tampak kakek-kakek itu menghitung banyaknya orang di sana. Padahal jelas-jelas jumlah peserta yang mengikuti permainan ini tertera sebanyak 456 orang. Kakek-kakek itu juga adalah peserta pertama. Gi-hun bilang kepada kakek-kakek itu, kenapa kakek malah ikut-ikutan game kayak gini? Bukannya kakek harus menikmati hidangan dari anak dan menantu, lalu menikmati waktu bersama cucu-cucu kakek gitu. Kakek itu hanya menjawab, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu menikmati masakan istrimu dan menikmati tingkah lucu anak-anakmu? Seketika Gi-hun kena comeback. Ia juga menjelaskan bahwa hidupnya tak lama lagi. Ia mengidap penyakit tumor otak. Di lain tempat, keributan pun terjadi, di mana seorang pria jabrik bertato sedang memukuli wanita. Ia bernama Deokso. Biar gak ribet, kita panggil saja dia Bang Jabrik. Dan wanita itu bernama Saebyok. Sepertinya mereka berdua terlihat kenal lebih lama, karena Bang Jabrik ini bilang kepada si cewek kalau ia mengkhianati dirinya dan kabur dari Bang Jabrik. Dan si cewek itu menjawab bahwa ia tidak kabur, ia hanya ingin hidupnya mandiri. Entah punya hubungan apa mereka gitu kan. Yang jelas nanti juga akan terkuak gitu. Dan perkelahian pun terjadi lagi. Gi-hun yang melihat itu langsung menendang wanita tersebut. Gue kira mau jadi pahlawan, bengek. Gi-hun menendang wanita itu dengan alasan wanita itu yang mencopet dirinya saat menabrak di rumah judi kemarin. Bang Jabrik pun bertanya hal serupa, dan saat hendak ribut dengan Gi-hun, tiba-tiba saja para staf bertopeng pun datang.
dan mengumumkan persoalan dari permainan yang akan mereka mulai. Staf itu berkata bahwa pemenang dari permainan ini akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar, dan juga akan ada 6 permainan dalam 6 hari mendatang. Pada awalnya, para peserta tidak percaya kepada para staf ini. Begitu juga dengan seorang pria bernama Cho Sang-woo. Lalu, staf itu pun memberikan tayangan-tayangan video ketika para peserta ditawari bermain game Dakji dengan hadiah 100.000 won setiap kemenangan. Begitu juga dengan Sang-woo yang terlilit hutang karena investasi jangka panjangnya gagal. Ia juga menggelapkan dana dan memiliki kerugian sebesar 650 juta won. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua peserta di sini adalah orang-orang yang berada di ujung tanduk dengan utang yang tak terbayarkan. Lalu para peserta sendirilah yang memutuskan untuk mengikuti permainan ini tanpa paksaan. Staf pun memberikan pilihan terakhir. Para peserta boleh kembali dan menjalani kehidupan lama atau mengikuti permainan ini. Lalu permainan selama 6 hari ke depan pun akan dirahasiakan demi keadilan permainan. Ada seorang pria juga bertanya berapa jumlah uang jika mereka menang. Mereka akan memberitahukan jumlahnya setelah para peserta menang di setiap permainan, dan juga keputusan terakhir pun dimulai di mana para peserta harus menandatangani keikutsertaan atau tidaknya dalam permainan ini. Para peserta pun berjajar menandatangani perjanjian itu. Begitu juga dengan pemeran utama kita, Gi-hun. Isi surat itu tertera 3 pasal, di mana pasal pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Gi-hun tampak rada bimbang dan tidak enak hati karena ia melihat si pak tua yang tak pikir panjang untuk ikut. Ia pun akhirnya gengsi dong, dan akhirnya ikut serta dalam permainan itu. Permainan pun dimulai. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan di mana ruangan itu sangat indah dan membuat mereka terkejut. Lalu, mereka juga difoto agar wajah mereka tertera jika mereka tereliminasi. Di lain tempat, ada seseorang bertopeng yang entah ini siapa. Ia memulai permainan ini dengan membuka gerbang lapangan bermain. Setelah para peserta keluar dari ruangan itu, Gi-hun pun menemui seorang temannya bernama Sang-woo. Gi-hun sangat terkejut kepada Sang-woo karena berada di sini, karena saat kemarin Gi-sun belanja ke toko ibunya. Ibunya bilang bahwa Sang-woo sedang sibuk dengan bisnis besarnya di luar negeri. Di lain tempat, pria bertopeng itu mengangkat teleponnya yang berdering. Dengan julukan frontman, ia pun melaporkan bahwa permainan sudah siap untuk dimulai, dan ia pun duduk santai dengan TV sebesar gaban dengan tayangan para peserta itu. Di lapangan, para peserta takjub dengan keindahan pemandangannya, padahal mereka sebenarnya sedang di dalam ruangan. Permainan pun dijelaskan. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, di mana jika robot itu berbalik dan mengatakan lampu merah, maka para peserta boleh bergerak menuju garis finish dalam kurun waktu 5 menit. Seorang teman Gi-hun pun bilang bahwa permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil. Ada 2 orang peserta yang saling rival-rivalan. Mereka taruhan agar cepat-cepat sampai di garis finish dengan 1 juta won. Dan permainan pun dimulai dengan cepat. Si rambut kuning pun berlari paling depan. Karena ia masih bergerak ketika robot itu berbalik, maka ia pun langsung jatuh tersungkur. Robot itu pun mulai membelakangi. Perlahan-lahan, para peserta mulai bergerak menuju finish. Teman si rambut kuning malah ngata-ngatain kepada temannya yang sudah tereliminasi. Temannya pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan membuat ia panik. Alhasil, ia pun tertembak dan mati. Darah yang muncrat ke wajah seorang wanita membuat histeris pemain lain. Dan akhirnya, mereka semua pun panik dan berlari menuju gerbang kembali. Tapi selama mereka bergerak, mereka akan ditembaki oleh robot itu. Jumlah pemain berkurang sangat pesat. Mereka tak tahu kalau tereliminasi mereka akan dibunuh. Di sisi lain, pria bertopeng bernama Front sedang asik minum sambil menyaksikan serunya permainan yang bagaikan pembantaian ini. Akhirnya, permainan pun kembali dimulai dengan sisa pemain yang berkurang. Terlihat seorang kakek yang berjalan langkah demi langkah dengan santai.
Pemain lain pun mulai bergerak maju kembali. Kesialan malah terjadi kepada Gi-hun. Setengah tubuhnya tertindih oleh jasad pemain lain yang membuat ia kehilangan banyak waktu. Sang Bo menyarankan untuk berjalan di balik badan orang lain agar mengurangi resiko pendeteksian dari robot itu. Dan Gi-hun mulai berusaha berdiri lagi. Sedangkan Bang Jabrik mengetahui ada seseorang yang berlindung di belakangnya. Wanita itu adalah Saebyok. Ia pun mengancam Bang Jabrik untuk tidak macam-macam. Jika tidak, ia akan menggerakkan kepalanya saat robot itu sedang mendeteksi. Di sisi lain, orang yang dijadikan Gi-hun berlindung tertembak. Saat ia hendak berlari, seorang pria yang tak mati saat dibedil pun malah meminta tolong kepada Gi-hun. Dan ia kehabisan banyak waktu karena orang itu. Gi-hun melihat waktu yang tinggal 1 menitan. Ia pun tak memperdulikan pria itu dan terus bergerak maju untuk mencapai finish. Di lain tempat, si frontman malah nyalain lagu jazz sambil nontonin mereka. Lagu ini membuat vibes pembunuhan di film ini berbeda. Satu persatu dari mereka tertembak. Dengan perjuangan yang sangat edan, mereka pun berusaha terus berlari saat robot itu berbalik. Dan beberapa dari mereka pun berhasil mencapai garis finish. Si kakek, Bang Jabrik, Saebyok, bahkan Sang Wo sendiri. Terkecuali pemeran utama kita. Waktu tinggal 20 detik lagi, Gi-hun malah mengalami masalah. Hampir saja ia jatuh saat robot itu mendeteksi. Ia pun dibantu oleh seseorang pria yang baik hati. Dengan terburu-buru karena waktu, Gi-hun dan pria yang menyelamatkannya pun berlari dan melompat ke garis finish. Beruntung, ia bisa selamat dari permainan pertama ini. Karena waktu sudah habis, beberapa orang yang tersisa akhirnya dieliminasi dan langsung pergi ke akhirat. Ruangan permainan pertama ini pun ditutup dan film Squid Games Part 1 pun selesai.